Assalamualaikum, saya Yudhistira berperan sebagai Dennis. Perang Diponegoro. Perseteruan pihak Keraton Jawa dengan bangsa Belanda dimulai sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di wilayah Batavia, tepatnya tanggal 5 Januari 1808. Meskipun awalnya ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan tanah Jawa sebagai basis pertahanan dari Prancis untuk melawan Inggris, saat itu Belanda masih dikuasai oleh bangsa Prancis, tetapi Daendels mengubah etiket serta tata cara lain yang menimbulkan terjadinya kebencian dari pihak keraton kala itu. Ia memaksa pihak keraton Yogyakarta memberinya akses ke berbagai sumber daya alam serta manusia dengan mengarahkan kekuatan militernya untuk berperang, membangun jalur antara wilayah Anyer hingga Panarukan. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. AI tidak mau tahu. Bukakan akses untuk proyek AI sekarang juga. Tapi tidak bisa seperti itu. Harus ada persetujuan dari pihak kami. Kau pilih saja jalur lain. Tapi ini yang AI mau. Jalan ini yang AI mau. Tidak ada ganti-ganti. Permisi, Tuan. Ya, silakan. Naikkan tahta adikku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usianya yang masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Saya punya ide. Saya punya adik tiri bernama Diponegoro. Mungkin dia mau menggantikanku menjadi raja di sini. Diponegoro, Tuan? Ya, kirimkan pesan kepadanya. Siap, Tuan. Di tahun yang sama, Pangeran Diponegoro mendapatkan pesan dari pihak kerajaan untuk datang ke istana. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Anda mendapatkan surat dari keraton. Ini suratnya, Tuan. Ya, terima kasih atas suratnya. Permisi, Tuan. Diponegoro sambil meminum kopi membaca suratnya. Teruntuk Diponegoro. Saya atas nama pribadi mengundangmu datang ke istana secepatnya. Ada hal yang ingin ku bahas. Tertanda Sultan Hamengkubuwono IV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Anda kesini? Saya kesini ingin bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Apa Anda sudah ada janji dengan beliau? Beritahu tuanmu, saya Diponegoro ingin bertemu dengannya. Baik, silakan Anda tunggu di sini. Sang pengawal pun menghampiri Sri Sultan. Permisi, Tuan. Ya, Ada yang mencari Anda. siapakah gerangan yang mencari saya? Dia bernama Diponegoro, Tuan. Diponegoro. Cepat suruh dia masuk dan suruh dayang istana untuk membuatkan makanan dan minuman. Siap, Tuan. Silakan, Tuan. Anda disuruh masuk oleh Sri Sultan. Ya, terima kasih. Pangeran Diponegoro masuk dan menemui Sultan di dalam keraton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih, Kang Mas. Bagaimana kabarmu Diponegoro? Saya baik. Bagaimana dengan? Saya baik. Tapi kelihatannya Kang Mas banyak pikiran. Permisi. Sebenarnya saya sedang memikirkan tentang kerajaan ini. Mau dibawa kemana ke depannya kerajaan ini? Memang ada apa Kang Mas? Sampai Kang Mas memikirkan hal itu. Mungkin saya bisa mencari solusinya. Usiaku semakin tua, tubuhku semakin hari tak berdaya. Tabib istana mengatakan aku harus istirahat. Tetapi adikku Hamengkubuwono V masih sangat muda untuk menjadikannya raja. Aku bingung harus bagaimana. Lalu apa yang akan Kang Mas lakukan selanjutnya? Sebenarnya aku mau kamu menjadi sultan di sini dan menyelesaikan masalah yang ada di sini. Aku tak bisa. Aku hanya anak selir dan tak pantas untuk menjadi sultan. Baik jika itu maumu, aku tak memaksa. Ya, jika sudah tidak ada yang dibicarakan, saya pamit pulang. Ya, silakan. Di sisi lain, Daendels memanggil Smithson. Kudu midak, Tuan. Kuduminak, AI mau masalah ini selesai.
Tapi Ai sudah mengupayakan semuanya. Bagaimana kalau you panggil Mason ke sini? Baik, Tuan. Pada tahun 1823, datanglah Presiden Belanda, Smisser. Berbeda Tuan. Udah, lihat ini. I mau mendapatkan daerah ini. Bagaimana cara Tuan? You menyiasatinya. Mungkin you bisa datang ke Istana Jogja, cari tahu ada apa di sana. Ya siap Tuan, saya akan ke sana. Iya, sekarang. Smisser datang ke keraton. Selamat siang. Siang, silakan duduk. Lebih baik saya gantikan sementara posisi anak Sri Sultan. Setelah beliau sudah tumbuh dewasa, saya akan kembalikan kepadanya. Ini demi kesejahteraan rakyat. Baiklah, tapi masih ada harapan dari bagian keraton untuk memimpin. Dia dari Pakualam di Ponorogo. Mana bisa seperti itu? Saya baik hati memberikan tugas berat ini kepada saya. Kenapa Anda menolak? Baiklah, kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smisser membuat rakyat menderita. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa mencari makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Ya kan pasti memiliki banyak channel dengan sesama bangsawan sepertinya. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Permisi Kapten. Diponegoro, silakan duduk. Terima kasih Kapten. Maksud saya di sini untuk meminjam uang. Apakah Kapten bisa meminjamkannya kepada kantor? Ya, saya ada ini, Pani. Makan. Terima kasih Kapten. Permisi Kapten. Setelah meminjam uang dari Kapten Cho, Pangeran Diponegoro pun memberikan uangnya ke pihak keraton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Ada apa, Tuan, di sini? Ini uangnya. Gunakan dengan baik-baik untuk keraton. Siap, Tuan. Akan saya gunakan dengan baik. Ya sudah, saya pamit pulang. Siap, Tuan. Mari, saya antar ke depan. Smisser berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Ada apa ini? Mengapa kalian bekerjasama dengan Belanda? Dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah. Dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda akan bersedia mengurus tanah kita. Benar apa yang dikatakan oleh Pati dan Rejo. Belanda sudah membantu kita. Seharusnya kalian tidak berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan telah membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Betul. Apa keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan, Suruh anak buah agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, akan segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melalui pekarangan Pangeran Diponegoro. Apa peduli dengannya? Ini demi kelancaran pembangunan. setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut.
Kemudian Pati Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Siap, Tuan. Di tengah medan perang, Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. tapi keadaan semakin sengit dari Serdadu Belanda. Ya sudah, mari kita buat benteng pertahanan di gua Selawang ini. Siap, Tuan. Kami akan lakukan. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirimkan Letkol Klers ke Tegal dan Pekalongan. Dan Letkol Dil ke daerah Banyumas. Tapi kita harus benar-benar memperkuat pertahanan kita. Bagaimana kalau kita meminta pasukan kita yang berada di Sumatera untuk membantu? Lakukan saja jika memang itu yang terbaik. Baik. Setelah perang usai, akhirnya pasukan Belanda berhasil dikalahkan oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Bagaimana kalian ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini kita bisa habis dalam perang. Tetapi Ai dan para pasukan sudah menjalankan semuanya sesuai siasat dan strategi yang dibuat. Alasan, kalau begini kita bisa habis dalam perang. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasa Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Gudemidak, ada apa? Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah Ons bisa meminta bantuan kepada Arya Prawiro di Ningrat? Mungkin bisa, kami akan minta bantuan kepadanya. Baiklah, segera kamu perintahkan. Siap, laksanakan. Setelah itu, salah satu pasukan Belanda berhasil meminta bantuan kepada Aryo Prawiro di Ningrat. Alibasa Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana ini Tuan Albasia? Apa yang akan Anda pertahankan dan kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjalan di jalan Allah. Jangan cegah aku. Baiklah, akan kami wujudkan. Tapi setelah perjanjian pada tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Alibasa Sentot dengan pihak Belanda. Baik, terima kasih. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Keparat sekali dia. Yuk cari dia sampai ketemu. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Ons, buat saja satu sayembara. Apakah isi sayembara itu? Yuk buat saja pengumuman. Siapapun yang dapat menemukan Diponegoro akan Ai berikan uang 20.000 ringgit. Yuk sebarkan pengumuman tersebut. Siap Tuan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Naikkan tak tadiku. Apa sih?
Saya kesini ingin bertemu dengan Sultan. Kamu sudah. Memang ada apakah sampai Karma bisa memikirkan hal itu? Mungkin saya bisa mencari solusi. Usiaku semakin tua dan tabib mengatakan aku harus istirahat. Hari demi hari telah berlalu. Di sisi lain, Daniels memanggil Smithson. I ingin masalah ini Bentar, gak ada basa-basi banget ya? Di sisi lain, Daniels memanggil Smithson. Udah ngidak, Budi Tuan. Medak. Ini saya. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Seluruh anak buah agar pemasangan patok sudah dilaksanakan. Baik, akan segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena belum Arbi, itu si Arbi mah. Iya. Bagaimana kalian ini melawan Diponegoro saja? Kita bantuan itu. Gimana? Coba. Coba ada di bawah. Suling Di mana ya? Udah salah. Ceweknya tuh. Otot. Ceweknya dong. Di mana dia anak setan kamu di sini? Bukan ini ya, mangkal ya. Ngobrolnya di mana ya? Ceritanya kita tuh ceritanya tuh udah lagi kayak gawat gitu. Terus si Diponegoro tuh lewat, kita nyamperin Diponegoro. Sementara ini gitu. Di sini aja marahnya ke gua. Jadi lu ceritanya lagi ini. Bagaimana kalian tidak RPS, Yang bos kepala Diponegoro itu. Bonegoro. Tadi ada di siapa tuh tadi yang bilang bawa? Ini jadi prestasi batu akik. Prestasi. Udah. Sama satu lagi apa sih? Kayak mitra. Prasasti apa? Di sebuah desa. Buat apaan? Lagi ngapain, Bu? Itu lebih baik ambil yang itu, ngapain buat tanah ini? Yang mana? Pikri. Maaf ambilin yang ini, Pik. Hai guys. Lagi ngapain guys? Itu buat behind the skin-nya ya? Itu Behind the scene. Anjay. Askot. Ke leher ini aja gitu. Itu enggak. Ini palanya kering. Males nggak? Ih, bisa kok. Nora Gak bisa. Asli tadi gue gak bisa. Gak bohong. Jadi orang aja Nora gerah. Halo Naya. Nanti. Nggak lucu gue. Tuh, kok gak bisa lagi sih? Hah? Bisa. Miss Indonesia, yuk
jelas.